Bab ketiga. Naresh menatap langit senja yang mulai memerah di ufuk barat saat ia melangkah keluar dari gerbang kampus. Langkahnya terasa berat setelah seharian menjaga keamanan dan ketertiban di dalam kampus yang ramai itu. Di pundaknya, ia masih merasakan beban ransel tugasnya sebagai satpam. Sesaat setelah melintasi gerbang, aroma kopi dari warung kecil di seberang jalan menyambutnya. Namun, ia tak sempat membelinya, sebab pikirannya saat ini tengah berkecamuk. Ia tengah memikirkan tentang pesan dari Pak Willy yang akan menjodohkan dirinya dengan putrinya. Dag! Saat Naresh tengah menunggu taksi, ia terlonjak kaget saat mendengar dering handphone yang tersimpan rapat di saku celananya. Seperti petir menyambar, ia segera mengeluarkan ponselnya. Terlihat di layar, ternyata yang menelpon adalah Pak Willy. Halo, Assalamualaikum, Pak. Sapa Naresh penuh hormat saat panggilan teleponnya tersambung dengan Pak Willy. Waalaikumsalam, Nak Naresh. Kamu sudah berangkat? Saya ini sudah sampai di kafe tempat kita janjian. Ujar Pak Willy di seberang sana. Tunggu sebentar ya, Pak. Saya sedang menunggu taksi. Jawab Naresh, hatinya berdebar. Oh, baiklah. Kalau begitu, hati-hati di jalan, ya. Saya akan menutup teleponnya. Tutur Pak Willy lembut. Baik, Pak. Setelah telepon terputus, tak lama kemudian taksi pun datang melintas tepat di hadapan Naresh. Ia segera menghentikan taksi itu, namun ada rasa gemetar yang tak bisa ia sembunyikan. Kok aku deg-degan ya? Ya Tuhan, apa jangan-jangan Pak Willy ingin membahas perjodohan itu? Bagaimana ini? Gumam Naresh seraya memegang dadanya, mencoba meredakan kecemasan yang menghampirinya. Setelah melalui perjalanan panjang yang melelahkan, karena kondisi lalu lintas yang macet, Naresh akhirnya sudah tiba di kafe yang menjadi lokasi pertemuan dengan Pak Willy. Merasa hatinya berdebar, Naresh mencoba menenangkan diri sejenak sebelum melangkah masuk dan melihat Pak Willy yang sudah terlebih dahulu duduk dengan santai sambil menunggu kehadirannya. Pak, maaf sudah menunggu lama. Ucap Naresh setelah berhasil mendekati meja tempat Pak Willy berada. Wajah Pak Willy langsung berseri ketika melihat Naresh yang sudah datang. Tidak apa-apa, ayo silakan duduk. Sahut Pak Willy. Naresh mengangguk seraya membalas senyuman Pak Willy, lalu berkata, Baik, Pak. Terima kasih. Sembari menarik kursi dan duduk di seberangnya. Mau makan dan minum apa, Nak? Pesanlah, jangan sungkan. Ajak Pak Willy penuh keakraban. Tidak usah, Pak. Tolak Naresh dengan sopan. Tidak apa-apa, pesanlah. Aku yang akan menanggung biayanya. Ujar Pak Willy, meyakinkan. Mendengar ucapan Pak Willy, Naresh pun mengalah dan menjawab. Kalau begitu, jus jeruk saja, Pak. Pak Willy mengangguk mengerti, lalu memanggil salah satu pelayan untuk memesan minuman yang Naresh inginkan. Nak Naresh, panggil Pak Willy. Iya, Pak. Sahut Naresh, segera merasa ada sesuatu yang serius. Kamu mungkin sudah membaca pesan yang saya kirimkan saat pagi tadi. Naresh mengangguk pelan. Sudah, Pak. Pak Willy tersenyum tipis. Tampak menyeruput minumannya dengan penuh perasaan sebelum melanjutkan pembicaraannya dengan Naresh. Saya mau menjodohkan kamu dengan putri saya. Ujar Pak Willy. Sudah Naresh duga, pasti Pak Willy akan membicarakan tentang perjodohan itu padanya. Apa alasan Bapak ingin menjodohkan saya dengan putri Bapak? Tanya Naresh. Saya memiliki satu-satunya putri, namanya Mahrin. Mahrin, putri saya, adalah gadis yang luar biasa, tapi dia punya sifat yang sulit diatur dan keras kepala. Saya yakin hanya kamu yang bisa menjadi seseorang yang mampu memahami dan menyimbangkan kekuatan serta keunikan dirinya. Jelas Pak Willy dengan penuh harapan. Pak, maaf sebelumnya. Saya bukan ingin menolak permintaan Bapak yang mulia itu, hanya saja saya merasa tak pantas dan tidak layak jika harus bersanding dengan putri Bapak.
Kenapa begitu? Apa yang membuat kamu merasa tidak cocok? Tanya Pak Willy dengan suara berat, ingin tahu alasan di balik penolakan tersebut. Pak, saya ini hanya seorang pria sederhana, pekerjaan saya juga hanya seorang satpam. Saya tidak pantas jika harus bersanding dengan putri Bapak. Maaf Pak, saya tidak bisa menerima perjodohan ini. Ujar Naresh merasa tak enak hati. Wajah Pak Willy terlihat kecewa, tetapi ia mencoba meyakinkan Naresh bahwa status sosial bukanlah segalanya. Nah, itu tidak penting untuk saya. Yang terpenting kamu bisa bertanggung jawab, menyayangi anak saya dengan sepenuh hati, dan membimbingnya menjadi lebih baik. Saya tidak peduli kamu mau sederhana dan saya tidak peduli pekerjaanmu sebagai satpam itu, karena saya yakin rezeki itu tidak pernah tertukar, dan sudah pasti setiap orang sudah punya rezekinya masing-masing. Pak Willy mencoba untuk meyakinkan Naresh. Naresh terdiam. Naresh merasa minder dengan keadaannya yang sederhana. Baginya, ia hanyalah seorang pekerja rendahan yang tak pantas bersanding dengan seorang gadis seperti Mahrin yang cerdas dan cantik. Jadi, bagaimana? Apa kamu mau menerima perjodohan ini? Tanya Pak Willy dengan sorot mata yang penuh harap. Pak, saya akan memberikan jawabannya nanti malam lewat panggilan telepon atau pesan chat ya. Sebab saya harus membicarakan hal ini dengan ibu saya terlebih dahulu. Ujar Naresh. Pak Willy mengangguk mengerti. Baiklah kalau begitu saya tunggu kabar baiknya nanti malam. Baik Pak. Pada saat malam harinya, Naresh duduk termenung di ruang keluarga rumahnya yang sederhana. Hatinya dipenuhi dengan pertimbangan yang rumit. Pikirannya terus berputar mengenai tawaran Pak Willy yang ingin menjodohkan dia dengan anaknya. Naresh tidak yakin bagaimana merespon tawaran itu. Meskipun dia menghormati Pak Willy dan keluarganya, dia tidak yakin apakah dia siap untuk menanggung beban sebuah hubungan yang begitu besar. Terdengar suara derap langkah kaki yang menghampiri Naresh. Dilihatnya sang ibulah yang datang mendekatinya. Kenapa melamun? Nah, ibu perhatikan sedari tadi kamu melamun terus. Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Bu Rumi. Naresh mengangguk, lalu ia menatap wajah sang ibu dengan dalam. Ada hal penting yang mau Naresh bicarakan dengan ibu. Apa itu? Katakan saja. Ibu selalu siap mendengarkan cerita kamu. Ujar Bu Rumi seraya tersenyum. Naresh tampak menghirup nafasnya dalam-dalam. Bu, apa ibu ingat dengan Pak Willy? Pria paruh baya yang waktu itu Naresh tolong saat beliau ditabrak lari oleh seseorang. Tanyanya. Iya ibu masih ingat, Pak Willy yang baik hati itu, kan? Naresh mengangguk membenarkan ucapan ibunya. Iya ibu benar. Naresh sedang bingung saat ini. Pak Willy tiba-tiba mengajak bertemu, lalu tiba-tiba Pak Willy mau menjodohkan Naresh dengan putrinya yang bernama Mahrin. Bu Rumi tertegun, tampak matanya yang membulat sempurna. Mi menjodohkan? Tanyanya tak percaya. Naresh hanya menganggukkan kepalanya pelan. Apa kamu serius, Nah? Tanya Bu Rumi memastikan. Naresh serius Bu. Bahkan Naresh sudah berjanji akan memberikan jawabannya malam ini pada Pak Willy. Menurut ibu Naresh harus bagaimana? Apa Naresh harus menerima perjodohan ini? Atau bagaimana? Jujur saja Naresh merasa minder jika harus bersanding dengan anaknya Pak Willy. Ibu tahu sendiri kan kalau Pak Willy itu seorang pengusaha yang sukses. Naresh minder dan malu, sedangkan Naresh hanya seorang satpam dan pria sederhana. Bu Rumi mengangguk mengerti, dengan lembut Bu Rumi mengusap punggung putranya itu. Nah, ibu tahu kamu mungkin merasa tidak pantas, dan juga kamu pasti belum tahu bagaimana wanita yang akan dijodohkan denganmu itu. Kamu juga belum mencintainya, iya kan? Tanya Bu Rumi. Naresh hanya menganggukkan kepalanya ya, guna menanggapi ucapan ibunya itu. Bu Rumi yang melihat anggukan sang putra, ia semakin tersenyum lembut pada putranya itu. Naresh, cinta sejati tidak pernah memandang status sosial atau harta kekayaan. Ucap Bu Rumi dengan suara yang lembut namun penuh makna.
Cinta itu bukan tentang seberapa banyak uang yang dimiliki seseorang, atau seberapa tinggi jabatannya dalam masyarakat. Cinta sejati adalah tentang keikhlasan hati, kesetiaan, dan kedalaman jiwa yang mampu saling memahami dan mendukung satu sama lain. Sambung Bu Rumi. Jangan biarkan ketakutanmu akan perbedaan status menghalangimu untuk mengejar kebahagiaanmu. Yang terpenting adalah bagaimana kamu saling mencintai dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan hidup yang akan kalian jalani bersama nantinya. Yakinlah hatimu. Apakah kamu mau menerima perjodohan itu atau tidak? Ibu gak akan memaksamu untuk menerima atau menolaknya. Karena itu semua harus berasal dari hati kamu. Ujar Bu Rumi lagi. Naresh mengangguk mengerti. Ia tiba-tiba mendapat pencerahan sesudah dikasih nasihat oleh ibunya itu. Kalau begitu Naresh akan menerima perjodohan ini, Naresh yakin ini adalah takdir yang terbaik yang sudah Allah tentukan untuk Naresh. Kalau begitu Naresh mau menghubungi Pak Willy dulu untuk memberitahu hal ini, Bu. Tutur Naresh. Iya nak, silahkan. Bismillah, yakin saja semoga ini yang terbaik. Naresh hanya mengangguk seraya tersenyum. Lalu ia pun melangkahkan kakinya untuk pergi menuju kamar tidurnya guna menghubungi Pak Willy. Sesampainya di dalam kamar, Naresh langsung saja mengambil handphonenya yang tergeletak di atas kasur. Lalu ia langsung saja mencoba menghubungi Pak Willy melalui panggilan telepon. Dan tidak lama, Pak Willy pun menjawab panggilan telepon darinya. Halo, Assalamualaikum, Pak. Ujar Naresh ketika panggilan teleponnya sudah tersambung. Waalaikumsalam. Iya, ada apa nak Naresh? Apa nak Naresh mau memberikan jawaban atas perjodohan ini? Tanya Pak Willy di seberang sana. Iya betul, Pak. Lalu apa jawaban nak Naresh? Jika nak Naresh tidak mau menerimanya juga tidak apa-apa. Saya tidak bisa memaksa kehendak seseorang. Naresh menghirup nafasnya panjang. Bismillah, saya bersedia Pak. Saya bersedia untuk menerima perjodohan ini. Alhamdulillah. Terima kasih nak. Terima kasih. Kalau begitu apakah besok kamu bisa bertemu dengan saya? Saya akan mengenalkan anak saya pada kamu. Apa tidak terlalu cepat Pak? Lebih cepat lebih baik. Baiklah. Kalau begitu besok kita bertemu kembali. Bapak kirim saja alamat untuk kita bertemu. Ujar Naresh. Baik. Nak Naresh, kalau begitu saya tutup teleponnya ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas semuanya. Baik, sama-sama Pak. Setelah panggilan teleponnya dengan Pak Willy terputus, Naresh langsung saja berjalan menuju jendela kamarnya. Naresh berdiri tepat di balik jendela kamarnya. Ia menatap ke arah luar memandangi awan yang dihiasi banyak bintang. Tampak Naresh yang menghembuskan nafasnya dalam-dalam. Ya Allah, semoga ini yang terbaik untukku. Meskipun aku tidak tahu bagaimana rupa calon istriku itu. Tapi aku yakin ini semua rencanamu yang sudah engkau persiapkan untukku. Sesungguhnya, rancanganmu lah rancangan yang paling indah.